Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang RG. Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini masih sama, kita ingin membahas aplikasi beranak ya, atau aplikasi cair secara otomatis yang tenornya tiba-tiba berubah setelah pencairan, yang biaya administrasinya hingga 30 hingga 35% ya. Masalahnya di sini teman kita ini menggunakan data asli ya, bukan data fake. Jika data fake ya tidak apa-apa kan, karena memang ilegal ini konsekuensinya hanya sebar data ya. Jika ingin mengajukan buat teman-teman yang lagi cari pinjol mungkin bisa ya. Cuma saya tidak menyarankan buat teman-teman mengajukan. Di sini saya lebih kepada teman-teman yang mengalami atau ketidaktahuannya tiba-tiba cair secara otomatis ke rekening yang tidak terima ya, masalah aplikasi ini tiba-tiba mencairkan. Maka dari itu saya ingin menjelaskan bagaimana solusi yang tepat ya, yang kita ambil ketika teman-teman mengalami kejadian seperti ini. Seperti teman kita ini di aplikasi pinjaman tunai ini aplikasi tunai cepat ya. Cuma dia ini aplikasinya banyak di dalamnya. Biasanya kan tunai cepat, mungkin kalian yang pernah mengajukan di tunai cepat pasti kalian tahu ya. Tunai cepat itu sangat cepat sekali proses pencairannya, tiba-tiba terkirim 700.000 dan biaya administrasinya sudah sekitar 300-an, 200-an lebih ya. Yang diterima hanya 400-an lebih. Itu pasti tahu kalian masalah tunai cepat. Di sini cairnya 10 aplikasi ya. Yang total yang pencairan ke rekeningnya itu 10 jutaan. Bahkan sekarang sudah gagal bayar ya, sudah berjalan dendanya. Bisa teman-teman lihat sudah jatuh tempo. Waktu pengajuan di tanggal 24 ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aplikasi. Ini yang sering kali cair nih, pinjaman ST ini. Jika ada di dalam aplikasi biasanya pinjaman ST ini mudah cair dia. Nah di sini yang pertama coba kita lihat tanggal jatuh tempo tanggal 31, dan di sini biaya administrasinya sudah 740 ya. Jumlah pinjaman 2 juta. Berarti yang diterima hanya 1.200.000 lebih ya. Ini biaya adminnya sudah 35%. Jadi bukan solusi buat teman-teman jika terjebak di aplikasi ini melakukan pembayaran perpanjangan. Contoh di sini sudah keterlambatan 4 hari ya. Biaya keterlambatan sudah 560.000. Udah hampir separuh dari pinjaman pokok yang sudah ditransfernya ya. Di sini coba kita perpanjangan ya. Nah, di sini perpanjangan jumlah pengembalian 1.300.000 ya. Perpanjangan biaya layanan ekstensi 740. Ajukan perpanjangan, coba kita lihat. Perpanjangan saja sudah 1.300.000 ya. Hampir besar lagi daripada pinjaman pokok yang ditransfernya 1.300.000. Jadi bukan solusi buat untuk perpanjang, apalagi gali lubang tutup lubang ya. Nah coba kita lihat yang kedua, ini 480.000 ya. Jadi ini benar-benar menjerat ya. Jadi dampak ketika membayar perpanjangan itu akan terproses lagi yang lainnya, karena mereka menilai riwayat kredit kalian bagus, kalian membayar terus membayar, maka mereka akan terus mengasih limit ya. Jadi jika teman-teman yang tidak disengaja tiba-tiba cair ke rekening, jadi tunggu saja DC-nya menghubungi. Jika teman-teman menghubungi, mereka tidak akan respon. Biasanya ini kan 7 hari. 2 hari sebelum biasanya dia sudah mengingatkan. Jadi disitulah bisa bernegosiasi. Tolong saya tidak mengajukan di banyak pinjol. Kenapa tiba-tiba sistem Anda mencairkan secara otomatis 3 atau 4 aplikasi misalnya seperti itu. Saya ingin mengembalikan sesuai jumlah yang kalian kirim. Jika mereka ngotot tidak mau, berkeras juga tidak mau, harus mengembalikan total keseluruhannya, bunga dan dendanya ya, atau biaya administrasinya, nggak usah ditanggapin lagi. Lebih baik diblokir saja, lebih baik tidak usah dibayar sama sekali ya. Percuma mereka kita minta kembalikan saja sesuai yang ditransfer, mereka nggak mau. Tentu pasti nggak mau ya, karena saya banyak juga teman-teman yang lain saya coba tidak mau mereka. Ya udah, lebih baik tidak usah dikembalikan sama sekali. Salah sendiri mengapa ditransfer secara otomatis ya, seperti itu.
Dan tidak lupa juga nanti kan mereka pasti tuh sebar data. Persiapkan semuanya untuk mengklarifikasi ya. Ada di situ misalnya memohon maaf ya atas kejadian ini. Yang jelas ya sesuai teman-teman lah yang kata-kata apa yang bagus untuk klarifikasi ke beberapa data kontak. Atau misalnya mohon maaf saya informasikan data saya disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dari penyedia layanan pinjaman online. Jika ada salah satu seseorang menghubungi kalian atas nama saya dengan dalih melarikan uang perusahaan, meminta open donasi sebagai mucikarir, menjual ginjal ataupun yang berupa fitnah yang lainnya, tolong tidak ditanggapi. Karena masalah ini akan saya laporkan ke pihak yang berwajib. Ya, seperti itu saja solusinya. Jika teman-teman yang terjadi ataupun mengalami kejadian yang sama seperti teman kita ini, ya. Bila perlu ganti nomor bagusnya, biar mereka tidak menteror kalian lagi. Nah, tentu nanti mereka akan menteror ke data kontak. Nah, jadi jangan lupa tadi saya jelaskan, klarifikasilah ke beberapa data kontak. Mohon tidak ditanggapi. Maka dengan begitu, teror tersebut akan cepat hilang, akan cepat berhenti ya. Ketika data kontak tidak menanggapi apapun tekanan dari mereka. Misalnya, tolong ini kasih tahu ini melarikan uang perusahaan. Tolong kasih tahu ini teman Anda ingin open donasi atau apa. Jadi seperti itu nanti penekanannya. Risiko yang lain masalah hukum tidak ada, hutang piutang itu ditanggung oleh si pemberi pinjaman dan si peminjam, tidak ada kaitan dengan hukum, dan mereka juga tidak difasilitasi negara, mereka tidak menurut aturan ya, mereka tidak terdaftar, mereka ilegal, mereka memang lagi diburu-buru Satgas waspada investasi mana lokasi operasinya ya. Jadi teman-teman tidak perlu panik, tidak perlu takut masalah mengenai hukum, apalagi untuk datang ke rumah itu tidak akan mungkin. Jadi konsekuensinya hanya data disebar dan tinggallah lagi kita berklarifikasi ke beberapa kontak ya, yaitu keluarga misalnya ada di situ, teman-teman, rekan kerja ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang mengalami kejadian sama yang seperti ini. Oke, itu saja, terima kasih yang sudah menyimak. Saya undur diri Bang RG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.